Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys to Chap TV. Hai, dan kali ini kita akan coba mereview sebuah film yang agak jero sih, yang rilis pada tahun 1981 yang berjudul Private Lesson. Tetapi kisah dari film ini cukup menarik ya untuk bisa kita simak dan bisa membuat imajinasi kita melayang kemana-mana gitu. Oke, well, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita selalu semangat dalam update video-video review film berikutnya. Well, langsung saja di awal film kita melihat ada dua anak ABG yang mereka berdua namanya Billy dan Sherman. Mereka berdua berusia 15 tahun, kemudian dia diam-diam menyaksikan pesta kakak kelas mereka dari kejauhan. Kakak Sherman, Joyce, juga ada di pesta tersebut, dan pacar Joyce pun menjatuhkannya di dalam kolam renang. Dan dia pun akhirnya pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya yang basah. Jadi Billy dan Sherman menyelinap dan diam-diam mengintip Joyce berganti pakaian. Tapi kemudian guru mereka pun mengetahuinya dan memberitahu Billy bahwa itu bukan hal yang wajar untuk anak seumuran mereka yang ingin tahu tentang hal-hal seperti itu. Tetapi Billy lebih tertarik dengan gadis yang lebih tua darinya. Ayah Bill adalah seorang pebisnis yang kaya, itu sebabnya ada banyak sekali pembantu rumah tangga di rumahnya. Pada suatu hari, Billy melihat ayahnya merekrut pembantu rumah tangga yang baru, namanya Melo, yang mana penampilannya cantik dan seksi. Kemudian keesokan harinya, ayah Billy pun ada urusan bisnis untuk pergi keluar kota, dan dia memanggil supirnya namanya Lester bahwa dia harus merawat Billy. Tetapi Lester sama sekali tidak menyukai Billy. Hari yang sama, Melo pun mendatangi Billy dan kemudian berbicara dengannya. Melo lalu menanyakan Billy apa yang biasanya asik dilakukan pembantu rumah tangga di malam hari. Billy memberitahu Melo bahwa semua pembantu di sini sudah tua kecuali kamu. Dan Billy pun melihat kaki Melo. Wow, Melo pun tahu kalau Billy suka melihatnya dan mulai menggoda Billy. Billy pun gelisah dan meninggalkan Melo. Kemudian Melo keluar dengan Lester untuk urusan pekerjaan. Jadi Billy pergi ke kamar Melo segera setelah dia pergi dan mulai melihat pakaian dalamnya. Di adegan ini kita tahu bahwa Lester dan Melo sedang merencanakan sesuatu hal. Lester ingin Billy berhubungan seks dengan Melo sebelum ayah Billy kembali, tapi Melo pun tidak suka melakukannya. Tetapi Lester memaksa Melo untuk melakukannya. Pada malamnya, Billy mencoba melihat Melo untuk mengganti pakaian dengan temannya Sherman. Melo melihat mereka, tetapi akhirnya dia mematikan lampu di kamar itu. Sebabnya dia tidak bisa melihat apapun. Otak Billy pun mulai melayang kemana-mana tentang Melo, dan dia perlahan mulai mendekati Melo. Di hari berikutnya, Billy lagi-lagi mencoba untuk melihat kamar Melo. Jadi, Melo memeluknya dari belakang dan meminta dia untuk masuk ke dalam kamar. Melo pun memberitahu dia bahwa jika dia ingin melihatnya telanjang, kenapa nggak bilang dari awal? Aduh. Melo pun meminta Bill untuk menutup pintu. Melo melepas semua pakaian satu persatu di depan Billy dan menjadi benar-benar bugil di depan dia. Billy menjadi sangat gembira melihatnya. Melo pun memberitahu Billy kalau boleh saja dia menyentuhnya, tetapi Billy menjadi sangat gugup setelah mendengarnya. Kemudian dia pergi dari sana. Di hari berikutnya, Melo pun memberitahu Billy bahwa akan menemuinya malam ini. Billy juga ayu aja mah, dan Billy pun menceritakan semua ini kepada temannya Sherman. Di malam yang sama, Billy pun pergi menuju Melo. Kemudian dia melihat Melo berada di kamar mandi. Kemudian Melo pun meminta dia untuk menyebar ke petak. How? Wah, Billy pun awalnya menolak, tetapi akhirnya Melo meyakinkannya. Dan kemudian Billy pun pergi ke kamar mandi, dan Melo pun merayu Billy. Dan Billy pun akhirnya gugup dan membuat alasan untuk pergi dari sana. Melo pun mencegahnya pergi dan menawarkan diri untuk berhubungan seks dengannya. Dan di hari berikutnya, Billy menceritakan semuanya kepada Sherman. Dan Sherman pun memberitahu Billy, mungkin saja Melo itu seorang pelacur. Itulah mengapa karena dia ingin seks dengan kamu secara mudah. Tapi Billy sama sekali tidak suka mendengarnya, karena Billy sudah memulai ada rasa dengan Melo. Dan malam itu Billy pun membawa Melo ke pertunjukan film. Dan selama menonton film, Melo pun mencoba merayu Billy. Saat berjalan pulang, Melo pun terus menciumi Billy di sepanjang jalan. Di sisi lain, Lester pun menyaksikan itu semua. Dan setelah pulang, keduanya pun melakukan hubungan seks. Oh guys. Tetapi sebelum itu Billy pun memberitahu Melo bahwa dia mencintainya dan Billy ingin menikahinya juga. Tapi Melo pun memberitahu Billy bahwa kita tidak akan pernah bisa menikah karena perbedaan umur yang sangat jauh. Billy pun merasa sangat tersinggung dan dia merasa Melo tidak mencintainya. Dan Billy memberitahu temannya Sherman tentang hal itu. Kemudian Sherman pun menegur Billy. Di posisi ini Billy sudah merasa tidak bisa jauh dari Melo dan sangat dekat sekali. Dan keesokan paginya Billy meminta Melo untuk berkencan lagi. Jadi Melo pun setuju. Dan pada malam yang sama Billy dan Melo pergi ke restoran dan juga saling menggoda satu sama lain. Kemudian dia pulang dan lagi-lagi mereka pun berhubungan seks. Saat lagi enak-enaknya tiba-tiba sesuatu terjadi pada Melo. Dia menjerit dan pingsan. Billy pun mencoba membangunkannya, tetapi Melo tidak ada respon sama sekali. Billy pun merasa ketakutan. Dia merasa bahwa Melo sudah mati. Billy menjadi sangat takut untuk memikirkannya dan pergi untuk memberitahu Lester. Begitu Billy pergi, Melo pun hanya berpura-pura mati dan dia pun sebenarnya masih hidup. Billy membawa Lester dan Lester memeriksanya dan berkata bahwa Melo sudah mati dan Anda sudah membunuhnya. Karena selain kalian berdua tidak ada orang lain di ruangan ini. Kemudian Lester pun menelpon polisi dan Billy pun mencegahnya dan bilang bahwa
dia tidak melakukan ini, dan sebagai imbalannya dia siap melakukan apapun. Dan sekarang kata Lester, kita harus membuang tubuh Melo. Kemudian keduanya menempatkan tubuh Melo dalam tas yang besar, menutupnya dan meletakkannya dalam freezer agar tubuhnya tidak rusak. Setelah itu keduanya pergi ke taman dan mulai menggali kuburan. Setelah itu keduanya mengeluarkan tubuh Melo dari freezer, padahal Melo sudah tidak ada di dalam kantong tersebut. Karena saat mereka menggali kuburan, Melo sudah keluar dari freezer. Lester dan Billy pun mengubur tubuh Melo. Billy melihat hari berikutnya bahwa kuburannya telah digali oleh seseorang dan tubuh Melo pun tidak ada di sana. Billy pun menjadi sangat ketakutan dan dia pergi memberitahu Lester tentang itu. Tetapi Lester mengatakan bahwa dia tidak tahu apapun. Kemudian mereka mendapatkan catatan bahwa seseorang telah mengambil tubuh Melo. Jika mereka ingin tubuh Melo kembali, mereka harus membayar sebanyak $10.000. Kalau tidak menurutinya, maka mayatnya bisa ditemukan oleh polisi. Kemudian Lester bilang bahwa seseorang pasti melihat kita saat mengubur jenazah pada malam tersebut. Kita harus memberinya uang. Sebenarnya catatan ini dikirim oleh Lester itu sendiri. Kemudian Billy pun mendengarkan ucapan Lester dan mengambil uang $10.000 dari berangkas ayahnya dan menempatkannya di tempat yang disebutkan oleh pembalas tadi. Di sisi lain, Lester pun datang ke rumah dengan membawa uang, di mana Melo sudah menunggunya. Di sini kita tahu bahwa nama asli Melo itu adalah Nicole. Dan mengapa Nicole mendengarkan Lester? Karena Nicole bukan berasal dari negara tersebut. Dia datang ke negara ini secara ilegal dan Lester mengetahui tentang hal itu. Nicole pun memberitahu Lester bahwa mereka tidak seharusnya mengambil keuntungan dari Billy seperti ini caranya. Tapi Lester memberitahu Nicole, jika kamu tidak mendengarkan saya, maka saya akan memberitahu polisi bahwa Anda seorang imigran gelap yang datang ke negaranya. Dan berselingkuh dengan bocah 15 tahun adalah sebuah kejahatan. Jadi Lester pun menakut-nakuti Nicole. Lester kemudian memberitahu Nicole untuk tetap bersembunyi di hotel. Tetapi sekarang Nicole juga sudah merasa jatuh cinta dengan Billy. Kemudian Nicole pun menemui Billy dan Billy pun terkejut melihat Nicole masih hidup. Nicole memberitahu dia segalanya bahwa dia melakukan itu semua atas perintah Lester. Tetapi sekarang dia bersama Billy. Mendengar hal ini, Billy pun memberitahu bahwa mereka harus mengambil uang itu kembali dari Lester. Tetapi Nicole tidak tahu di mana Lester menaruh uang itu. Kemudian mereka membuat rencana untuk mendapatkan uang itu kembali dari Lester. Nicole pun bertemu dengan seorang pelatih tenis Billy yang namanya Jack, meminta dia untuk datang ke rumah Billy dan menyamar sebagai petugas kepolisian. Jadi Jack menerimanya dan mengenakan seragam polisi. Dia pun pergi ke rumahnya untuk menanyakan di mana Melo tiba-tiba menghilang. Kemudian petugas itu mendapat berita bahwa Lester itu telah membunuhnya. Beberapa pakaian Melo juga ditemukan di rumah Lester, yang Nicole sendiri simpan di tempat tersebut. Lester menjadi benar-benar gugup dan takut melihat semua ini dan bilang bahwa Melo masih hidup dan Melo ada di sebuah hotel. Dan Lester pun memberitahu petugas bahwa nama asli Melo itu adalah Nicole. Jadi petugas memberitahunya jika Anda tidak membawa Nicole hidup-hidup di sini dalam waktu 2 jam, maka dia akan menangkapnya dalam kasus pembunuhan Nicole. Kemudian Lester pun pergi ke hotel untuk mencari Nicole, tetapi dia tidak menemukannya sama sekali. Nicole telah pergi dan sekarang dia tidak punya pilihan lain selain membuat rencana untuk melarikan diri dari kota ini dengan membawa uang, dan Lester pun segera gas menuju bandara. Mereka pun mengikuti mobil Lester ke bandara. Lester mencapai bandara tetapi tidak sengaja bertemu dengan ayah Billy yang baru saja kembali dari dinas luar. Dan Lester pun melupakan hal itu. Kemudian Billy juga mencapai bandara dan bersama Nicole dan juga Jack. Lester pun tidak bisa berlari lagi. Billy kemudian mengambil uang dari tangan Lester dan Billy tidak memberitahu ayahnya tentang apapun itu. Dan sebagai balasannya Lester juga merahasiakan hal ini, bahwa Nicole sudah tinggal di sini secara ilegal. Dan dengan itu hubungan Billy dengan Nicole pun merasa aman. Kejadian ini juga menyelamatkan pekerjaan Lester. Nicole pun memberitahu Billy bahwa dia akan meninggalkan pekerjaannya karena ayahmu nanti suatu saat akan mengetahui tentang hubungan ini. Akhirnya Billy pun pergi ke sekolahnya dan bertemu dengan salah satu gurunya yang seksi. Inilah guru yang sama yang menggoki dia ketika mengintip si Joyce untuk berganti pakaian. Billy pun berterima kasih kepadanya karena telah memberikan nasihat. Dia pun juga mengajak guru itu untuk berkencan malam ini dan guru itu pun memberikan kode bahwa dia pun mau berkencan dengan Billy. Dan akhirnya film pun berakhir di sini. Oke, well, thank you so much for watching. Terima kasih sudah menonton. Ya, untuk video review film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.